Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Agustina dengan NIM C1C081016 dari kelas R010 Akuntansi 2018. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai filosofi riset dalam bidang akuntansi keperlakuan. Mohon disimak ya teman-teman. Adapun materi pembahasannya, yang pertama, bagaimana pergeseran arah riset dalam bidang akuntansi keperlakuan. Yang kedua, bagaimana filosofi paradigma metodologi riset dalam bidang akuntansi keperlakuan. Yang ketiga, apa peluang riset akuntansi keperlakuan pada lingkungan akuntansi. Yang keempat, bagaimana perkembangan terakhir filosofi riset dalam bidang akuntansi keperlakuan. Yang kelima, bagaimana teori keperlakuan tentang perusahaan. Dan yang keenam, bagaimana wawasan untuk masa depan terhadap filosofi riset dalam bidang akuntansi keperlakuan. Baiklah, pembahasan yang pertama mengenai pergeseran arah riset dalam bidang akuntansi keperlakuan. Nah, bagaimana sih pergeseran arah risetnya? Jadi, pada tahun 1970-an terjadi pergeseran pendekatan dalam riset akuntansi. Alasan yang mendasari pergeseran ini adalah pendekatan normatif yang telah berjaya selama 1 dekade tidak dapat menghasilkan teori akuntansi yang siap digunakan dalam praktik sehari-hari. Alasan kedua yang mendasari usaha pemahaman akuntansi secara empiris dan mendalam adalah gerakan dari masyarakat peneliti akuntansi yang menitik beratkan pada pendekatan ekonomi dan perilaku. Baiklah, pembahasan selanjutnya mengenai filosofi paradigma metodologi riset dalam bidang akuntansi keperlakuan. Jadi, suatu pengetahuan dibangun berdasarkan asumsi-asumsi filosofis tertentu. Menurut Burrell dan Morgan, asumsi-asumsi tersebut adalah ontologi, epistemologi, hakikat manusia, dan metodologi. Nah, jadi berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, Burrell dan Morgan mengelompokkan pengetahuan dalam 5 paradigma. Paradigma yang pertama yaitu paradigma fungsionalis. Paradigma ini sering disebut dengan fungsionalis struktural. Paradigma ini merupakan paradigma umum, bahkan sangat dominan digunakan dalam riset akuntansi dibandingkan dengan paradigma lain, sehingga sering disebut dengan paradigma utama. Yang kedua, ada paradigma interpretif. Paradigma ini disebut interaksionis subjektif. Paradigma interpretif menggunakan cara pandang para nominalis yang melihat realitas sosial sebagai sesuatu yang hanya merupakan label, nama, atau konsep yang digunakan untuk membangun realitas. Adapun paradigma yang ketiga yaitu paradigma strukturalisme radikal. Paradigma ini mempunyai kesamaan dengan paradigma fungsionalis yang mengasumsikan bahwa sistem sosial mempunyai keberadaan ontologis yang konkret dan nyata. Selanjutnya, paradigma yang keempat yaitu paradigma humanis radikal. Paradigma ini memiliki fiksi praktik akuntansi, manajemen, dan sistem pengendalian yang berorientasi pada orang yang mengutamakan idealisme humanistik dan nilai-nilai dibandingkan dengan tujuan organisasi. Paradigma yang terakhir yaitu paradigma postmodernisme. Paradigma ini merupakan obsesi dari paradigma modern. Materi selanjutnya mengenai peluang riset akuntansi keperlakuan pada lingkungan akuntansi. Dengan menelaah riset akuntansi keperlakuan, sebelumnya secara khusus dapat diperoleh suatu kerangka analisis dan diskusi yang dibatasi pada peluang, terutama pada hasil potensi dan implikasinya untuk subbidang akuntansi yang lain. Adapun subbidang akuntansi di antaranya ada audit,
Riset audit ini menyarankan suatu hubungan yang kompleks antara pengalaman dan kinerja yang belum dipahami dengan baik. Riset ini juga menyarankan bahwa terdapat suatu peluang yang berhubungan dengan pemahaman dan evaluasi hasil keputusan audit. Bidang yang kedua yaitu akuntansi keuangan. Nah, terdapat dua alasan mengapa riset akuntansi keperluan dalam bidang keuangan memberikan kontribusi yang lebih besar di masa yang mendatang, yaitu alasan yang pertama, riset pasar modal saat ini adalah konsisten dengan beberapa komponen pasar modal dengan ekspektasi rasional. Alasan yang kedua, dalam bidang keuangan berpotensi memberikan kontribusi yang besar berhubungan dengan keuntungan dari riset akuntansi keperlakuan dalam bidang audit. Nah, bidang yang ketiga yaitu akuntansi manajemen. Dalam bidang ini cenderung fokus pada variabel lingkungan dan organisasional yang mengandalkan teori agensi seperti insentif dan variabel asimetri informasi. Adapun bidang yang keempat yaitu sistem informasi akuntansi. Dengan riset akuntansi keperlakuan ini, informasi akan mendorong penggunaan teknologi saat ini, seperti jaringan dan akses data dinamis melalui sistem pengoperasian. Bidang yang kelima yaitu bidang perpajakan. Riset akuntansi keperlakuan dalam bidang perpajakan telah memfokuskan diri pada kepatuhan atau tax compliance dengan melakukan pengujian variabel psikologi dan lingkungan. Bidang yang keenam yaitu pertumbuhan riset perilaku. Indikasi penting dari pertumbuhan minat dalam pendekatan perilaku terhadap akuntansi merupakan pengaruh dari paradigma perilaku riset. Pembahasan selanjutnya mengenai bagaimana sih perkembangan terakhir dalam riset akuntansi keperlakuan. Nah, jadi wawasan dalam riset akuntansi keperluan itu saat ini bisa diperoleh dengan dua cara, yaitu cara yang pertama, survei publikasi utama dari riset akuntansi keperlakuan itu sendiri, dan alasan yang kedua, klasifikasi topik artikel yang dipublikasikan dan pemetaan publikasi terhadap model perilaku individu. Pembahasan selanjutnya mengenai teori keperlakuan tentang perusahaan. Jadi, teori organisasi modern mempunyai kaitan dengan perilaku perusahaan sebagai suatu kesatuan terhadap pemahaman kegiatan perusahaan dan alasan anggotanya. Bisa dipastikan bahwa bisnis, tanpa memperdulikan besar kecilnya, biasanya dipandang sebagai milik dari pemegang saham yang perhatiannya lebih terfokus pada dimensi-dimensi keuangan yang berputar di sekitar harga saham dan berada di luar lingkup keputusan. Nah, dari teori tadi, maka dikembangkan lagi mengenai model motivasional dari perilaku manajerial. Adapun pengujian terhadap literatur berdasarkan organisasi motivasional mengungkapkan bahwa kebanyakan dari penulisan sebenarnya mendasarkan tulisannya pada motivasi partisipan dari tingkat yang lebih rendah. Selain itu, dari sejumlah teori, ada yang telah mencoba untuk menguraikan motivasi manusia secara umum dan telah diberlakukan bagi perilaku keorganisasian. Pembahasan yang terakhir yaitu wawasan untuk masa depan dalam bidang akuntansi keperlakuan. Nah, jadi masalah utama di masa mendatang adalah bahwa pendanaan untuk riset ini akan berkurang jumlahnya. Tidak ada cara yang lebih baik untuk meningkatkan pemahaman seseorang terhadap satu fenomena, kecuali dengan melakukan riset dan menulis tentang fenomena tersebut kepada orang lain, dan juga melakukan berbagai perbaikan. Seperti adanya penghargaan, contohnya itu penghargaan akademis, baik terhadap riset maupun terhadap kegiatan pengajaran yang secara tidak langsung akan mendorong pengembangan riset adalah suatu keuntungan guna mengangkat dan menganalisis masalah-masalah terbaru. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dari penjelasan saya tadi, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya jelaskan mengenai materi filosofi riset dalam bidang akuntansi keperlakuan, semoga bisa untuk dipahami.
Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.